Halo semua, apa kabar? Gimana? Masih suka galau sama cewek cantik? Aduh, lemah. Kayak saya atuh selalu bikin galau, bukan digalauin. Banyak lagi ceweknya. Membahas perdinginan atau manusia paling dingin sejagat One Piece, tapi bukan tukang es jus, apalagi tukang pinjem duit yang pas ketemu diam aja seolah-olah lupa. Sat. Ya, saya berbicara seorang manusia atau manusia paling dingin dan sekaligus mantan admiral kita yang sangat berbahaya, yaitu Mamang Aokiji atau Mamang Kuzan. Mamang Kuzan adalah seorang admiral tinggi di angkatan laut yang akhirnya membelot atau mengkol dari angkatan laut. Kuzan keluar dari angkatan laut dan mulai berkelana hingga akhirnya Kuzan sekarang berada di bajak laut paling edan dan sangar dan paling sabar sedunia, yaitu Kurohige alias anak durhaka si Marsa Ditich. Kuzan keluar dari angkatan laut akibat kemunduran dari Fleet Admiral, yaitu si Abah Sengoku. Si Abah mundur dari pemerintahan dunia, atau tepatnya si Abah ini teh udah tua bangka ya, udah bau tanah, keluar atau pensiun. Dan pengganti Fleet Admiral dari Sengoku ini memiliki dua calon admiral, yaitu Sakazuki no Akainu atau si anjing merah, dan si Kuzan ini atau Aokiji. Mereka bertarung menjadi calon Fleet Admiral ya, menggantikan Sengoku, namun hanya satu saja orang yang akan memimpin atau hanya satu orang saja yang akan menjadi Fleet Admiral. Dan akhirnya si Kuzan dan Akainu pun bertarung di Panghazard untuk merebutkan posisi admiral tersebut atau Fleet Admiral ya, pemimpin dari admiral-admiral yang lain. Dan setelah bertarung cukup edan selama 10 hari 10 malam tanpa makan, minum, tidur, bahkan tanpa modal, akhirnya mereka pun bertarung tersebut dimenangkan oleh Akainu. Dan Akainu sekarang menjadi Fleet Admiral. Kemungkinan Mamang Kuzan keluar dari pemerintah dunia karena tidak ingin berada di bawah perintah Akainu itu sendiri. Dan sebagai oleh-oleh dari Akainu, si Kuzan ini dikasih oleh-oleh ya, ini kakinya coplok satu atau copot hilang satu ya dari pertarungan tersebut. Kemudian Kuzan berkelana mencari jati diri atau mencari arti kehidupan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Dan sangat tidak disangka sekali ya, ini si Kuzan berada di bajak laut Kurohige anjir, atau Ditich anak durhaka ini, tapi kuat juga sih, keren, saya suka. Kita tidak mengerti apa tujuan Kuzan ini mengikuti bajak laut Kurohige ini atau Ditich ya. Ditich tidak menganggap Kuzan sebagai nakamanya atau menjadi bagian dari bajak laut tersebut, tapi Ditich membolehkan Kuzan untuk berada bersamanya. Entah apa tujuan si Kuzan ini teh, saya juga nggak tahu ya. Mungkin Kuzan terinspirasi dari seseorang yang lebih tua darinya atau guru sekaligus gurunya gitu. Si itu kan namanya kan si Zepier. Si Zepier juga adalah mantan guru para admiral, sekarang termasuk si Asap si smoker ya, si udud, tukang udud wae, tukang ngerokok. Diketahui Zepier Sensei membelot sama seperti apa yang dilakukan Kuzan sekarang. Mungkinkah Kuzan ini juga mengikuti apa yang dilakukan gurunya? Nggak tahu lah saya juga. Kita tahu Kuzan ini bukanlah orang sembarangan. Kita juga mengetahui bahwa Kuzan terlibat langsung dengan tragedi yang sangat edan, yaitu tragedi Ohara. Kuzan juga langsung terlibat dengan pembantaian orang-orang Ohara, tepatnya para peneliti abad kekosongan di Ohara. Pemerintah dunia tidak pandang bulu untuk warga Ohara anjir. Ohara, mereka membantai semuanya termasuk anak-anak kecil dan habis sampai akar-akarnya tanpa tersisa. Namun di sini Kuzan menyelamatkan satu orang anak, yang tepatnya anak tersebut bernama Nico Robin, atau notabene dari si Nico Olivia ya, anaknya gitu, selaku anak dari Nico Olivia teh anaknya Nico Robin yang sekarang sama si Luffy. Ya si Nico Olivia juga dulu kan sama ya, meneliti itu apa abad kekosongan, makanya kan sama pemerintah dunia dibantai langsung sekaligus sama pulau-pulaunya. Mang perang anjir, sumpah. Kita di sini menyadari bahwa Kuzan adalah salah satu admiral yang mempunyai simpati atau empati atau apa ya rasa kemanusiaan gitu kepada setiap manusia. Tidak seperti pemerintah dunia yang lainnya membabi buta membantai semua orang di Ohara. Kuzan dengan sengaja menyelamatkan Robin. Dan yang paling berbahaya dari orang Ohara yaitu pengetahuannya akan sejarah yang bisa membaca tulisan kuno yang berada pada batu poneglyph. Memang bukan hanya orang Ohara saja yang bisa membaca batu poneglyph. Ada juga dari klan Kozuki yang bisa membaca sekaligus bisa menulis atau memahat batu poneglyph. Yang jadi pertanyaan, apa atuh si Kuzan ini menyelamatkan si Robin yang notabene bisa membuat atau berpotensi menghancurkan pemerintah dunia?
Apakah sudah jelas ini teh si Kuzan ingin menghancurkan pemerintah dunia dengan membiarkan salah satu anak lolos gitu. Kan ini teh si Kuzan teh admiral ya, tahu gitu bahwa orang Ohara teh berbahaya untuk pemerintah dunia. Tapi dilolosin satu, itu tujuannya apa gitu. Karena kesalahan besar bagi pemerintah dunia adalah melepaskan satu orang saja dari penduduk Ohara. Menurut saya satu orang saja melepaskan penduduk Ohara adalah kesalahan yang dapat menjungkir balikan pemerintah dunia. Karena kunci utama mencari One Piece adalah dengan cara membaca batu poneglyph. Ini terbukti dari Goldie Roger yang meminta bantuan dari Kosuki Oden. Mungkinkah Kuzan berencana serta menyungkir balikan pemerintah dunia dengan cara memantau pergerakan dari si Kurohige ini? Aduh, lalu bagaimana sih si Kurohige ini dapat kelap tile gitu tanpa ada orang yang bisa membaca atau iyalah intinya membaca poneglyph gitu. Si Kurohige gimana gitu caranya gitu. Ya mungkin Kurohige mempunyai jurus atau licik gitu ya, jurus licik agar bisa ke sana, dan sepertinya Kuzan juga akan memantau atau mengikuti Kurohige tapi dengan tujuannya yang lain gitu. Kuzan memiliki tujuannya sendiri gitu. Jadi ngikutin si Kurohige bukan mau mendukung si Kurohige untuk menjadi raja bajak laut atau mendapatkan One Piece. Tapi menurut saya sih si Kuzan ini memantau si Kurohige ya supaya nggak terlalu berbahaya gitu untuk pemerintah dunia gitu. Jadi dipantau jadi semacam mata-mata gitu mungkin ya, itu menurut saya ya. Ya menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar. Dan buat yang mau request silahkan, nanti saya akan bahas ya kalau ada kesempatan. Udah lama saya nggak ngebahas ini udah 4 hari saya nggak upload, nggak tahu 5 hari ya. Saya kangen sebenarnya sama kalian ya. Salam buat Neng Sinta dan Neng Linda. Goodbye, dadah.